Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Untuk yang di rumah, bagaimana kabarmu hari ini? Halo? Yang di rumah? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya anak. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena masih diberi kesehatan ya, masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu untuk bertatap muka yang di sini melalui PPM yang nikmat secara daring ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa berjalan lancar sampai akhir, tidak ada hambatan apapun juga, dan semoga mudah-mudahan apa yang kalian terima, apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian saat ini maupun yang akan datang ya. Oke. Materi hari ini adalah dilatasi, jenis transformasi yang keempat. Yang terakhir ya, di dalam bab transformasi ada 4 jenis atau bagian daripada transformasi. Apa saja itu? Yang pertama, apa yang pertama? Bagian atau jenis-jenis transformasi apa yang pertama? Yang penting apa lainnya? Refleksi. Yang kedua, translasi. Nama lainnya? Pergeseran. Yang ketiga, minggu kemarin rotasi. Nama lainnya? Perputaran. Terakhir adalah dilatasi, perkalian dibangun ya. Coba diperhatikan yang sini ya. Oke. Dilatasi ya gitu ya. Dilatasi nama lainnya adalah perkalian. Hasil kali itu biasanya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau lebih kecil ya. Dilatasi ini adalah jenis daripada transformasi yang berubah bentuknya. Sementara yang lain, baik itu refleksi, kemudian translasi maupun rotasi, bentuk maupun ukurannya sama. Sementara dilatasi bentuknya berubah, bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Nah, selanjutnya apa itu dilatasi? Daripada di sana, dilatasi adalah jenis transformasi yang mengubah ukuran ya, mengubah itu bisa menjadi lebih besar atau memperbesar ya, atau bisa juga menjadi lebih kecil. Suatu bangun dengan faktor dilatasi, faktor skalanya dilambangkan dengan K dan pusat tertentu ya, gitu. Nah, rumus dilatasi, jadi dilatasi itu ditentukan oleh faktor skalanya, faktor dilatasi. Kemudian yang kedua adalah ditentukan oleh titik pusatnya ya. Pusatnya bisa berubah pangkal koordinat atau titik O 0,0, bisa juga titik yang lain ya. Ada 2 rumus yang bisa kamu pahami. Yang pertama, dimisalkan koordinat titiknya itu adalah A, X, Y, didilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya K. Rumusnya gampang. A itu bayangannya menjadi A aksen, rumusnya tinggal dikalikan. Ingat kata-kata dilatasi perkalian, berarti tinggal dikalikan ya. Jadi X nya dikalikan K, Y nya juga dikalikan K, itu ya. Jika titik pusatnya di pangkal koordinat. Nah, bagaimana kalau pusatnya di titik yang lain? Jadi di sini dimisalkan titik dengan koordinat A, B bukan 0,0 ya. Jadi
X, Y didilatasikan pusatnya A, B, faktor skalanya K menjadi, lihat, perhatikan caranya, K pengalinya atau faktor skalanya tetap K. Kemudian, ya, kalau pusatnya di O 0,0 itu K langsung X. Nah, ini tidak, X-nya dikurangi A ditambah A. Jadi min A plus A. Tapi jangan lupa, min A-nya itu harus terikat dengan X-nya. Jadi X min A, kemudian baru ditambah A. Jadi tidak digabung, hanya K dalam kurung X min A, dulu ya, baru ditambah dengan A. Ya. Lalu yang B-nya bagaimana? Y juga begitu, karena Y pasangannya dengan B. B itu kan bagian B-nya, bagian yang terakhir. Maka, K dalam kurung Y min B. Untuk baru ditambah dengan B. Saya kira ini lebih gampang juga. Tidak terlalu sulit pemahamannya daripada rotasi yang kemarin. Ya, makanya lebih mudah. Jadi itu ya rumusnya. Nah, sekarang contohnya. Contohnya, perhatikan di sana diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Jika segitiga ABC tersebut didilatasikan dengan faktor skalanya 3, pusatnya di titik awal atau pangkal koordinat. Ya. Pertanyaannya, tentukan bayangan segitiga ABC tersebut dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yang kedua menggunakan gambar. Ya, karena pertanyaan itu. Tentukan bayangannya dengan menggunakan rumus, kemudian digambar segitiga dan bayangannya. Ya, penyelesaiannya lihat. Sesuai dengan rumus, faktor skalanya tadi berapa? Faktor skalanya berapa? Faktor skala 3 ya, misalnya titik A 1,3, tanpa melihat yang tengah, rumusnya kan gampang, X kali 3 atau 3 kali X, karena KX, KY ya, KX, KY kayaknya kan 3, faktor skalanya 3 berarti 3X dan 3Y, artinya X nya dikalikan 3, X nya yang mana? 1,3 itu X nya yang mana? 1,3, X itu sendi 1, berarti 1 dikalikan dengan 3 atau 3 dikalikan 1 ya, kemudian Y nya adalah 3, berarti 3 dikalikan 3 ya, sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 3 kali 1 adalah 3, kemudian 3 kali 3 adalah 9 ya. Begitu juga titik B 2,3 ya, berarti 3 kali 2 atau 2 kali 3 itu adalah 6, kemudian 3 kali 3 adalah 9. C 2,1, 2 dikalikan 3 6, 1 dikalikan 3 tetap 3. Itulah jika kita menggunakan rumus. Bagaimana kalau digunakan gambar? Ada kesulitan enggak ini? Dilatasi, ingat kata-kata dilatasi, perkalian. Jadi tinggal dikalikan saja dengan faktor skalanya. Paham saya? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke, tak lanjut dengan gambar. Sekarang bagaimana kalau digambar? Nah, lihat di sana. Ini pointernya. Bentar. Perhatikan, segitiga asal yang mana? Yang biru, yang hitam ya? Yang hitam atau yang merah segitiga asal? Segitiga asal. Kita lihatnya, kita perlihatkan koordinat titik asal. Koordinat titik asalnya sebentar. A berapa Jana?
Ya. Dilatasi pusatnya di O, faktor skalanya 3. Ya, seperti itu nulisnya. Ini letak pusat, ini faktor skala. Ya, sesuai rumus dikalikan. Hasilnya tadi nggak usah lihat ke sana. 1 dikali 3. Berapa hasil? 3. Berapa? 9. Ini B aksen berapa? 6,9. C aksen 6,9. Nah, kita lihat mana segitiga asli atau asal? Yang mana? Yang hitam atau yang merah? Tuh. Belum tak buka. Hitam atau merah? Merah, ya. Ini A 1,3, B 2,3, C 2,1. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau menggambar dilatasi? Ya, menggambar dilatasi, memperbesar atau memperkecil. Hasilnya sebetulnya bisa dilihat dari K-nya, faktor skalanya. Kalau 3 itu kira-kira bangun itu digedekno atau diperbesar ataukah diperkecil? 3, pengalinya 3 kali berarti diperbesar. Jadi hasilnya diperbesar itu bisa dilihat dari K. Sebelum kamu mencari bayangannya pasti sudah tahu dilihat dari K-nya, ya. Nih. Jadi A diperbesar 3 kali. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya selalu mencari bayangan itu hubungkan titik asal terhadap pusat. Pusatnya kan di sini. 0,0. Ya, jadi dihubungkan ini. Kemudian diperpanjang. Diperpanjang berapa kalinya? Di sini kan 3 kalinya. Hanya kan 3. Diukur panjang dari O ini 0 sampai ke A. Dilihat ini. Nah, itu 1 kali, dihitung 1 kali. Dari pusat ke titik asal sekali. Kalau 3 kali ya dia hitung berarti buat lagi 1, ini buat lagi. Nah, sampai sini kan 2. Kemudian dari sini ke sini 3. Berarti 3 kalinya. Jadi jarak O ke A. Itu maksudnya. Pengalinya 3 kali. 3 kali OA panjangnya. Ketemu titik A aksen ini. Berapa koordinatnya? Lihat ke bawah. Berapa ini? 3. Lalu Y-nya 9. 3,9. Ya, itu. Demikian juga B. Yang penting prinsipnya patokannya hubungkan titik asal terhadap pusat. Gitu. Lalu diperpanjang. Ya, ini. O ke B diperpanjang. Diukur O ke B yang buat lagi ini. Ya, diukur lagi ini. Sampai di sini inilah letak B aksen. Berapa koordinatnya? 6,9. Cocok dengan rumus pun begitu. Terakhir C sama caranya. Kalau kamu pakai buku kotak kan gampang kelihatan panjangnya. Tanpa mengukur pakai penggaris sudah kelihatan. Ya, ini juga. Oh, C sekian ya. Benar, 2 kali, 3 kali. Di sini C aksen. Ya, berapa koordinatnya? 6,2. Ya. Oke, nah, bisa dipahami ini. Sekarang tak coba menjelaskan pakai ini ya. Oke, raga, ambil 1 titik saja, ya 1 titik saja. Oh iya nak, sambil ini saya bertanya, tugas yang saya berikan minggu kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan. Nanti saya bacakan yang sudah mengumpulkan, yang lainnya belum. Ya, kenapa?
tunggu kita dulu, baru diberi angka. Ya, ini letak berapa? 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Min 1, min 2. Ini berapa? 1 aja. 4, 5, 6. Ini lihat nolnya kan karya ya, tidak salah. Baru diberi nol, tapi jangan lupa tetap dikasih. Yang saya ambil contoh titik yang terdekat aja, yang kecil, yaitu titik C aja. Ya, nggak terlalu tinggi. Berapa koordinatnya C? Berapa di sini? 2,1. Lihat X-nya 2. Ya, ke atas sekarang 1, ini Y-nya 1, ketemu di sini. Ke atas 1 langkah aja. Nah, ini adalah titik C, 2,1. Nah, lalu bagaimana mencari bayangannya? Sekali lagi, hubungkan titik asal dengan pusatnya di sini. Ya, lihat. Nah, lalu diperpanjang. Setelah itu diukur jarak dari pusat terhadap titik C tadi, diukur. Ya. Ini kan 1 kali. Nah, ini 1 kali. 2 dengan panjang itu. Nah, berapa kali ini? 2. Berapa ini? 3 kali. Ya, jadi ini adalah letak C, aksen bayangan C. Ya, kita lihat di sini. Nah, koordinatnya. Berapa di sini? 6. Berapa ini? Titik aksen? Berapa? 6,3. Ya, 6,3. Itu caranya. Jadi apa namanya? Kamu untuk transformasi ini prinsipnya sama, mencari bayangan. Hubungkan titik itu terhadap pusatnya. Kalau cermin ya terhadap cerminnya dihubungkan, lalu diperpanjang. Ya, kalau cermin itu harus tegak lurus untuk mencari bayangan. Dan yang lain tidak. Ya, itu. Ini cara mencari bayangan. Kalau saya gambarkan seperti itu, ya. Jangan tak lanjut. Contoh yang kedua. Sekarang berbentuk segi 4. Bacakan titiknya B, koordinatnya berapa di sana? 4,6. Nah, kemudian B berapa? 8. B, X, Y, Z ya. Apa? Min 8. 4,8. Z. Min. Ya. Yuk. Jika persegi 4 itu didilatasikan, faktor skalanya 0,5. 0,5 itu jadikan pecahan biasa gimana? Bentuknya desimal kan kalau 0,5. 0,5 kan desimal, jadikan pecahan. Loh, nggak bisa deh. Itu dalam bentuk pecahan kan? Setengah. Pecahan desimal, iya. Nah, ya enggak. Nah, dari sini ya, tanpa kamu menjawab, atau maksud saya mencari dengan rumus maupun dengan gambar, melihat K-nya itu adalah setengah 0,5, nanti hasil bayangannya itu diperbesar maupun diperkecil. Lebih besar atau lebih kecil? Iya, kecil. Ya, lebih kecil. Otomatis bila pecahan, otomatis hasil bayangannya adalah lebih kecil. Ya, itu. Nah, dengan pusat dilatasi tetap di titik awal. Setelah digambar, dicari gambar segi 4-nya dan bayangannya, baru dicari dicocokkan dengan menggunakan rumus. Benar enggak? Ya, gitu. Kita lihat jawabannya di sini.
Nah, lihat caranya tetap sama. Ya. Ini titiknya adalah W, X, Y, Z. Segi empatnya yang mana? Yang merah atau yang hitam? Yang merah, ya. Karena nggak ada aksen, otomatis ini asal. W ini. Lihat ini nggak kelihatan tanda titiknya. Berarti itu letak berapa ini? Letak berapa? Kalau ini min 6, min 2, ini min 4, ini 2, ini 4. Ya, jadi caranya 22. Ya. Lihat W-nya min 4, ini ada 3, berarti ini adalah min 6. Min 4, min 6. Ya. Kemudian X di sini min 4, min 6, ini 10, berarti ini letak berapa? Ini 6. Dia letak 8. Jadi min 4,8 dan seterusnya Y 4, Y-nya adalah 4, oh salah ya. Ini salah. Nah, ini salah ya. 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 Oke, silakan. Minta antara tugas ya. Y 4,8. Kemudian Z 4, min 6. Ya, ini. Yes, ya. Lalu didilatasi, dikalikan dengan pusatnya tetap di sini. Bagaimana caranya, lihat? Ya, kita mencari misalnya Y, bayangan Y. Ini Y. Tetap langkahnya hubungkan Y dengan pusatnya O ini, hubungkan. Ya. Nah, O ke Y, pusat ke titik Y itu harusnya 1 kali, hanya 1. Jadi titik pusat terhadap titik asal tadi merupakan bangun asalnya atau jarak, asalnya atau K-nya sama dengan 1. Nah, sementara di sini dikalikan, K-nya adalah setengah. Ya otomatis jarak OY itu tinggal dibagi dengan berapa? Misal katakanlah OJ itu 10 cm misalnya. K-nya setengah, berarti menjadi K berapa? Berapa panjangnya? Jarak O ke Y. 5. Dari mana 5? Iya. Ya, jadi setengah dikali 10 tadi 10 cm. Saya ulangi lagi, gue masih bingung. Ya. K-nya adalah setengah ini. K-nya sama dengan setengah. Ya, dari soal tadi sudah. Maka bagaimana mencari bayangan titik Y ini? Hubungkan O ke Y. Nah, namanya aja dilatasi, itu adalah perkalian. Ya kali 0 dari panjang OA tadi. Dikalikan berapa? Kalikannya. K-nya adalah setengah. Kalikan setengah. Dikali setengah sama dengan dibagi 2, ya, dikali setengah sama dengan dibagi 2. Kalau sepertiga ya otomatis dikali sepertiga atau dibagi 3. Ya, nah tadi K-nya sama dengan 3, ya dikalikan 3 itu sesuai dengan pengertian dilatasi perkalian dan dikalikan dengan K-nya. Ya, nih. Jadi sekian diukur jaraknya, lalu separuhnya letaknya ketemu di sini tengah-tengahnya. Ya, ini Y absen. Demikian juga kalau X hubungkan, nah separuhnya di sini. Ya, tengah-tengahnya di sini, lalu Y juga begitu. Ya, ini kebetulan gambarnya skala jaraknya ini kurang bagus ya. Nah, ini harusnya berupa, nah ini harus lurus ya. Dan di sini di tengah-tengahnya juga. Memang kenapa nggak kelihatan lurus? Karena ini 2, bentar. Bukan, bentar. Ini lurus ya? Enggak, ini. Oke. Kurang di sini bagusnya. W-nya kurang di sini. Ya, kurang ke atas. Salah meletakkan ini. Yang mungkin kamu paham saya ya. Jadi mencari titik W aksen, hubungkan O dengan W,
kemudian cari atau dibagi dua. Ukur panjangnya berapa? OW itu, ya. Lalu dibagi dua atau dikali setengah. Itulah letak W aksen. Ya, ini kurang tengah nggak bisa pas. Demikian juga Z. Ya, hubungkan O dengan Z, kemudian dikalikan setengah. Ukur panjangnya dikalikan setengah, kan ketemu di sini. Ya, di kurang sini. Oke. Kita cari dengan rumus. Belum melihat ke sana, mari kita cari bersama-sama. B aksen. Ini dilatasi pusatnya O, faktor skalanya adalah setengah, 0,5. Ya, B aksennya berapa? Berapa? Min 2. Kan min 4 kali setengah. Ya, hasilnya adalah min 2. Kemudian ini min 3. Lalu X aksen. Iya, berapa? Min 2. Berapa ini? 4 kali 4. Ini Y aksen. Berapa X? 2 ya. Ini 4. Kemudian Z aksen. 2,3. Oke, kita cocokkan di sini. Nah, lihat min 2, min 3, kemudian min 2,4, 2,4 dan 2,3. Sama enggak dengan itu? Sama ya. Oke. Coba ini dipelajari dulu. Untuk berikutnya dipelajari dulu, dibaca, disimak. Nah, nanti saya tanya berapa bayangan atau koordinat bayangan daripada titik K, L, M dan N. Ada sudah sempat yang terus. Belum sempat ada. Pusatnya di A, B, faktor skala K, ya, akan menjadi A aksen. Tadi kalau menghafalnya perhatikan, kalau pusatnya O kan ini tinggal KX, KJ, ya. Nah sekarang kan ini K. Nah lalu gandengannya kan dengan X. X pasangannya dengan apa? A, dari min A plus A. Ya Bunda tadi. Ya ini saya ulangi, min A plus A. Tapi min A tadi berpasangan dengan X. Kemudian koma J-nya, nah tinggal ini diganti J. Pasangannya dengan B. K X min B lalu plus B. Ini koordinatnya. Ya. Coba dicari dengan rumus silakan. Coba pakai rumus ini, gunakan yang sudah saya tulis. Jadi saya tanya berapa koordinatnya. Tinggal mengganti aja sayang. Tanya berapa, X-nya berapa, A-nya berapa. Coba dicari. Sebentar biar betul-betul kamu menghadapi ini. Sama itu diperlihatkan saya. Oh ya. Saya ulangi anak ya. Contoh soal dilatasi pada segi 4 dengan pusat bukan di titik O, melainkan di titik P, ya dengan koordinat A, D. Sudah. Kasih.
aja dulu, dan kamu buktikan di TK aja. Di TK dulu aja yang kamu buktikan, nanti kita cocokkan. Kemudian siapa yang sudah ketemu? Aja. Sambil saya bacakan yang sudah mengumpulkan tugas, seperti misalnya tugas 1. Oh ya, apa namanya? Untuk ibu ingat, besok kan ya ulangan bab 2 ya, besok yang kerjakannya di rumah bukan di sini, tapi ulangan tetap daring ulangannya ya. Nanti ada pengumuman dari sekolah. Pokoknya saya ingatkan nanti semua kelas 9 yang saya ajar ulangan bab 2, jangan lupa bab 2. Yang sudah mengumpulkan tugas ya, bab translasi dan rotasi kelas 9A, Alfiatus ya, kelas 9A ya. Alfiatus, kemudian Dewa, Ahmad Fajri, Felicia, Azandra, Alena, Ahmad Ivan, Angelika, Almas, Zafar, Ahmad Ade, Maria, dan Rahayu. Ada yang mungkin terasa sudah mengumpulkan tapi belum saya sebut. Ada, kalau kamu mengumpulkan pasti ada di sini. Terus yang saya sebut tadi, apakah semuanya ada di sini? Bagian ya. Terus yang di sini, saya tanya Kacung, kamu jujur, yang belum mengumpulkan siapa? Loh, dari berapa 1, 2, 3, 4, 5, 19 anak ya, banyak sekali yang belum mengumpulkan. Kapan kamu mengumpulkan? Dikumpulkan kapan? Sebentar lagi tadi sama Bunda juga sudah diumumkan, kamu tanggal 6 Desember sudah PAS, penilaian akhir semester. Kamu tinggal minggu ini sudah hari Jumat, berarti tinggal minggu besok ya. Nanti ini saya DPR tapi tidak usah dikumpulkan, jadi kamu ada kesempatan 1 minggu untuk menyelesaikan mengumpulkan tugas kemarin yang translasi dan rotasi. Jadi minggu depan saya gunakan besok ulangan ya, minggu depan hanya pembahasan soal-soal latihan karena ini adalah materi terakhir di dalam semester ganjil ya, transportasi jenis yang keempat itu yang terakhir ya. Nih mungkin pembahasan memperjelas saja soal-soal sebelumnya. Oke, sudah ketemu? Sudah? Ketemu berapa nak? Kita cocokkan nanti. Titiknya diberi nama apa? Itu K ya? K. Koordinatnya 20. Di translasi pusatnya di mana? Ya P, di P0, P1 ya. Ini loh, menghalang. P 1,4 dengan
skalanya. Berapa faktor skalanya? 2. Kan dilambangkan boleh ditulis begini atau langsung 2 dan apakah kecil untuk skala menjadi angka absen. Sudah menemukan berapa? 3,4 min 4 ini. Nah, sekarang kita cocokkan ya sesuai dengan rumus. Rumusnya kan ini. K-nya berapa? 2. Berarti 2 kali X-nya berapa? 2 ini kan X. Ya dong, ini Y. Berarti 2 dikurangi A-nya berapa? A, ini B. A-nya adalah 1. Kemudian ditambah A-nya adalah 1. Ya ini. Ini X. Y-nya berarti K kali Y. Y-nya berapa? 0. Dikurangi B. B-nya berapa? 4. Ditambah B. B-nya adalah 4. Ini adalah B-nya. Kalau menjumpai soal ini seperti ini, mana yang harus dikerjakan dulu? Iya, berapa ini? 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 1. Berapa ini? 2 tambah 1. Lalu ini? Min 4 kali 2. Min 4 kali 2. Min 8 ditambah 4. Ya dong? Berapa ini? Berapa? Iya, min 4. Ya, 3 min 4. Kita cocokkan. Lihat gambar. Kita gambar dulu karena perintahnya digambar dulu. Lihat min 4 min 6 segi empatnya persegi panjangnya yang mana? Yang kecil apa yang besar? Yang kecil apa yang besar? Yang kecil ya ini K 20 L 30 M 3 min 2 N nya 2,2. Oh, hurufnya berbeda ya. Hurufnya berbeda. K-nya ini berarti sesuai dengan itu aja ya. Ini saya ganti. Siapa ini? Oh, ini soal yang tadi ya. Ini soal yang nomor 2 ini tadi belum ditulis ya. Oke. Saya tulis. Nah, KLMN. K-nya berapa? K-nya berapa? Orangnya masih keluar. Oh iya, K-nya berapa? K-nya berapa? B. K-nya berapa? 2,0. Kemudian L 3,0. Kemudian M 3,2. S 2,2. Ini sudah ketemu. K absen adalah 3, min 4. Kita cocokkan dengan gambar. Lihat prinsipnya sama dimanapun pusatnya ya. Lihat segitiga KLMN ini KLMN segitiga persegi panjang KLMN atau segi 4 maksudnya. Pusatnya di sini, tidak di O ya. Ini lihat pencari bayangan yang tadi saya katakan prinsipnya sama ya. Hubungkan titik asal dengan pusat. Jadi misalnya N ya, dihubungkan lalu diperpanjang. Itu prinsipnya. Ya. K-nya berapa? K-nya 2 kali. K-nya 2.
otomatis panjang atau jarak dari P ke N dihitung, diukur. Ini 1 kali, kalikan 2 kalinya kan, berarti di sini. Nah inilah ya letak N aksen. Koordinatnya berapa ini? 3,0. Tadi yang sudah dihitung dengan rumus adalah K. Lihat K, ini K. Ya 2,0. Hubungkan dengan pusatnya di P ini. Diperpanjang. Nah. Ya ini. Diperpanjang 2 kali. Jadi dihitung sekali lagi ukur jarak atau panjang dari pusat ke titik asal. Ini 1 kali. Ya. 2 kali berarti kurang sekali lagi. Nah, ketemu di sini. Ini adalah letak apa? K aksen ini. Koordinatnya berapa ini? 3,-4. Rumus juga begitu, ketemu 3,-4 betul. Ya. Kemudian M sama, hubungkan diperpanjang. Diukur panjangnya ini. Lihat gambar posisi seperti ini, pasti ketemu di sini. Ini adalah M aksen. Demikian juga titik yang belum apa tadi? M sudah N ya. K N sudah ini L. L asalnya ini diukur panjangnya. Jadi anak prinsipnya kamu paham bagaimana mencari bayangan. Ya, jadi hubungkan asal terhadap pusat. Lalu diperpanjang. Kalau rotasi tetap ya titik asal dengan pusatnya dihubungkan. Kalau rotasi kan diputar, nanti pakai sudut, menggunakan sudut untuk mencari bayangannya. Ya, untuk menghubungkannya tadi untuk mencari panjang bayangan, jarak bayangannya. Itu panjangnya. Ya, ini. Lanjut. Nah ini rumusnya. K aksen sudah benar 3,-4. L aksen cocokkan. L aksennya berapa di sana digambar? Digambar L aksen berapa itu? 5,-4 oh itu gambarnya. Ya 5,-4. Cocokkan dengan rumus. Hanya tulisannya kayak tertutupi, tertindas itu. Nah, 5,-4 ya. Terus kemudian M sudah, L sudah. Lalu apa? N ya, N. Titik N. N-nya bayangannya adalah 3,0. Nah, betul N bawah itu. Oke. Ini agak penting ya. Tadi sudah ya. Ini sifat-sifat dilatasi ada 4. Jika lebih dari 1, maka diperbesar. Ini sebetulnya dari 4 ini bisa kamu baca. Mungkin kamu dengan kata-kata terlalu panjang itu masih bingung cara memahami gambar. Jika K-nya itu ya, jika K berupa bilangan pecahan ya, jadi pecahan bilangan pecahan pasti bayangannya kecil atau besar? Hanya bilang pecahan kecil ya, kecil. Nah lalu segala puji Tuhan semesta. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kita syukuri tiada terhingga atas segala rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat menerima pelajaran
Jadikanlah ilmu yang telah kami dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara kami. Bimbinglah dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang nanti, sehingga dapat bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, ya, pelajaran akan saya akhiri. Semoga apa yang disampaikan ini bisa berguna